Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan DPRD hingga kini tak juga mencapai titik temu, meski mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan. Bahkan penggunaan hak angket menjadi pilihan jitu DPRD dalam menjawab polemik dana siluman APBD 2015 sebesar 12,1 triliun rupiah yang disebut-sebut proyek titipan politisi Kebon Sirih. Kan kita udah buka nih. Tinggal tanya aja warga DKI, Anda mau nggak menerima 12,1 T beli UPS yang nggak masuk akal. Dan UPS pun Polda Metro dan menyatakan itu ada temuan korupsi. Ini kan sebuah strategi yang kita tempuh. Kalau kita mau bicara jujur, namanya APBD pasca reformasi sebetulnya itu kan digarong atau diboroskan oleh oknum legislatif dan eksekutif, tau nggak? Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menampik segala tudingan yang dilontarkan Ahok. Lantaran DPRD tidak pernah memaksakan anggaran alat Uninterruptible Power Supply atau UPS dalam RAPBD 2015. Yang mendefinisikan siluman kan Ahok aja. Justru kita bilang yang siluman itu yang tidak dibahas di DPRD itu siluman. Karena perintah Undang-Undang 17 ya tentang keuangan itu jelas. Dari mulai pasal 16 sampai pasal 20 itu jelas runtun pembahasan dan pengesahan RAPBD. Saya kira ada aturannya. Nggak bisa semau-mau kepala daerah. Ya, saling tuding antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta adalah sebuah ironi dari segudang persoalan ibu kota yang tak kunjung usai. Entah sampai kapan polemik ini akan berakhir. Selamat malam Mirsa, jadi yang namanya siluman ini dalam 1 bulan terakhir jadi perbincangan hangat langsung naik daun setelah adanya anggaran APBD yang diduga siluman dan juga adanya dana 12 triliun,1 rupiah yang diduga siluman juga. Nah ini akhirnya pun memicu perseteruan antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Lalu siapa sebenarnya yang siluman? Dana yang mana sebenarnya siluman? Dan APBD yang mana yang sebenarnya siluman? Malam ini kita akan membahasnya di debat bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya mau ke Bang Anton. Anda ini kan bukan politisi ya, orang awam, sahabat Ahok katanya, tapi mengikuti perkembangan yang terjadi melalui media. Kalau Anda melihat siapa yang sebenarnya siluman di sini? Saya memang bukan politisi, tapi kehidupan kita kan semua mengikuti kebijakan politik. Kita harus paham. Itu loh. Tadi yang... Ya, yang Anda lihat siapa yang siluman dari sini? Dari APBD-nya kah yang siluman atau bahkan DPR-nya kah yang memasukkan dana siluman di sana? Saya nggak bisa menentukan Ahok apa DPRD. Tapi yang pasti, saya sebagai sahabat Ahok, saya tahu beliau sangat bersih. Sangat bersih? Sangat bersih. Artinya, Mas Syarif, Ahok sangat bersih. Artinya yang berseteru sekarang yang nggak bersih nih, DPRD dong kalau gitu yang nggak bersih. Itu kan juga diakui oleh Ahok bahwa dia bersih. Menurut saya itu klaim. Yang bisa membuktikan bersih atau tidak adalah aparat penegak hukum. Saya kira itu klaim. Nanti kita buktikan ke depan bagaimana perjalanan Ahok itu. Saya kira itu baru klaim. Dan saya menyarankan ya jangan klaim-klaim bersih gitulah. Biasa aja jalani tugas-tugas sebagai gubernur gitu. Jalannya aja tugas sebagai gubernur. Yang pasti saya selalu bertanya, kenapa orang rebut jadi wakil rakyat DPR, DPRD kalau tidak ada duit di situ? Impossible lah. Maksudnya DPRD cari duit di situ? DPRD cari duit? Di situ DPRD mencari duit? Ya ini sebetulnya saya tidak komentari itu dia. Kalau Pak Anton mengatakan itu cari duit, enggak juga. Seperti saya misalnya, tidak seperti itu. Anda jangan klaim dia seperti itu, Anda jadi anggota DPRD kan keluar duit. Enggak banyak. Enggak, kenapa enggak sedekah aja? Loh, itu pahalanya jelas loh. Itu perjuangan Pak. Kalau sedekah itu urusan privasi. Bagaimana hubungan dengan Tuhan. Ini ingin memperjuangkan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera melalui partai politik. Yang iya kita tunggu nanti
pemeriksaan di Polda Metro. Oke, Bang Anton, tadi katanya Anda DPRD keluar duit banyak. Maksudnya apa? Sekarang untuk saatnya cari duit lagi gitu, mengembalikan. Saya ini bukan politisi, tapi saya jurkam, saya tahu. Yang pasti modal pertama duit. Yang kedua praktek ya munafik. Yang ketiga karakter bajingan. Tapi nggak tentu semua ya. Fakta seperti lebih banyak. Itu lumayan serius tudingannya, bajingan untuk kepada segala siapa, di Pak DPRD. Anton? Saya kan nggak katakan Anda. Itu kan, bukan untuk saya kan? Ya Anda sendiri yang urusan Anda dengan Tuhan. Nah, bukan saya saya bicara kan? fakta di lapangan seperti itu. Tapi DPRD itu ada banyak loh tudingannya. Tudingannya serius loh, DPRD ada banyak. Apakah mengeneralisir semua anggota DPRD? Saya seperti itu tidak jadi? mengeneralisir, tidak. Tapi logikanya kalau orang mau berbuat lewat jalan lain kan bisa. Oke. Ngapain harus keluar uang begitu? Oke, sekarang saya ke Mbak Yeni. Tadi katanya DPRD itu kan keluar duit banyak. Sekarang cari duit, emangnya ada banyak celah nih untuk APBD cari duit bagi anggota Dewan? Sebenarnya kalau di dalam proses pembahasan APBD, terutama modus atau praktek di dalam proses-proses rancangan peraturan daerah untuk APBD itu sebenarnya celah yang cukup baik untuk bisa diselipin sebenarnya program-program baru. Sebenarnya kalau kita bilang ya di dalam konteks konteks di lapangan sebenarnya di dalam proses-proses pembahasan itu di kebijakan umum anggaran itu proses sebenarnya perdebatan seharusnya dilakukan. Tidak terjadi pada saat ranperda. Lah ranperda itu sebenarnya teman-teman di wilayah baik eksekutif maupun legislatif itu hanya menjalankan wilayah untuk membahas dan menyetujui, tetapi tidak diberikan wilayah untuk menitipkan program dan proyek. Jadi maksud karena Anda sudah ada di kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati oleh eksekutif dan DPR legislatif. menitipkan anggaran dan juga proyek tadi katanya. Jadi kesempatannya di sana sekarang DPRD maksudnya. Itu kan belum terbukti. Coba buktikan. Yang kita jalani adalah perintah Saya undang-undang. berani memastikan tidak hanya anggota DPRD aja. Coba lihat bukti. Masih ada oknum di DKI, SKPD, SKPD. Proses pembahasan itu Mbak Yeni, kita ngikutin aturan yang ada, ya kan? Pembahasan di raker komisi terbuka, tidak ada yang ditutupi. Direkam semua loh. Nah begini, Di mana masalahnya? Dalam aturan ya, di dalam aturan Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014, kemudian ada Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014, kemudian ada Tatip DPRD DKI Jakarta tahun 2011 untuk kewenangan anggota DPRD hanya di wilayah membahas dan menyetujui. Tidak menitipkan tadi. Tidak menitipkan. Karena apa? Wilayah untuk mengusulkan program itu selesai di kebijakan umum anggaran. Pertanyaannya, jika ada titip-titipan program dan proyek, itu yang dianggap adalah prioritas program yang melenceng dari kebijakan umum Mas Syarif, anggaran. emangnya ada Gitu. menitipkan proyek kemarin DPRD? Ini aneh nih. Bagaimana mungkin bisa menitipkan proyek? Bagaimana mungkin caranya bagaimana? Coba buktikan di mana caranya. Yang saya ketahui adalah bahwa SKPD rapat bersama kita, kemudian kita kritisi, kemudian kita bahas dan disetujui, kirimkan ke Mendagri. Mana yang titipan itu? Saya mungkin bisa jawab. Kalau soal ini nggak ada dibilang dibuktikan. Mana koruptor yang bisa kita lihat? Nggak bisa. Paling sepakat penekanan udah main mata nanti di luar selesai. Jadi dua-duanya dong yang bermain. Oke, terus. Kalau bicara gini, bicara soal maling-memaling, saya ini jagoannya. Nah, Sebelum Anda jadi ular, saya udah ganti kulit loh. Oke, terus. Kalau dilihat tendensius ular gitu loh. tendensi Aneh ini kan? Aneh. Tapi sebenarnya seperti ini, Fitra kan tidak hanya mengamati atau mengawal APBD DKI Jakarta, tetapi hampir seluruh kabupaten kota praktek ataupun modus seperti ini sudah terjadi di kabupaten maupun di tingkatan provinsi. Bahwa terjadi transaksional antara eksekutif dan legislatif itu sebenarnya adalah sudah adanya oligarki korup
yang terjalin sejak lama sebenarnya, di baik dua itu institusi ini, maupun eksekutif dan legislatif. Iya. Oke. Apakah sebenarnya yang belum kita lakukan adalah penyelidikan investigasi ini adalah siapa di balik ini semua? Oke, makanya kan itu akan rencananya akan angket gitu ya Mas Arief ya? Ya, itu justru itulah tim angket ini sedang bergerak untuk membongkar dugaan-dugaan seperti itu. Baru berjalan 2 minggu sudah ketahuan, ya kan? Apa nih yang ketahuan? Siapa yang Hari ketahuan? ini Ahok mengatakan kesalahan tidak sepenuhnya DPRD, ternyata SKPD juga. SKPD bosnya siapa? Bosnya siapa? Ya kita nggak usah sebut lah. Gubernur bos juga? besarnya itu Saya gubernur. katakan gini, SKPD. SKPD sendiri Banten. itu kan yang membahas dengan DPRD, tidak mungkin Ahok langsung. Tapi saya ingin katakan, sejarah membuktikan kalau bukan Ahok tidak ada yang bongkar, hampir seluruh Indonesia. Iya. Oke, baik. Saya mengapresiasi statement Pak Anton. Anda bisa buktikan kabupaten mana, gubernur mana yang berani bongkar, kecuali Ahok. Iya, Ahok ada kepentingan. Kepentingan Apa apa? kepentingannya? Kepentingan membangun negara bangsa ini. Nonsen. Ingin sejahtera Apa? rakyat. Oke, Nonsen. Mas Arief, apa kepentingan Ahok? Nanti kita lanjutkan usai jeda di debat saat lagi. Ya, kita lanjutkan lagi Bang Emrus tadi ingin mengatakan, karena ini ketudingan serius nih, ada penitipan anggaran tadi disampaikan. Lalu kemudian Ahok hari ini mengatakan ternyata SKPD-nya juga ada yang nakal dalam tanda kutip. Nah, itulah saya pikir bahwa kita sepakat pemberantasan korupsi itu di semua lini, artinya di semua bidang eksekutif maupun legislatif. Cilakanya Ahok hanya melihat perbaikan itu pada level legislatif. Dia tidak berani membongkar apa yang terjadi di SKPD. Contoh kita lihat Dinas Perhubungan yang kemarin, Pak Udar ya, Pak Udar. Ada kasus pada saat itu Jokowi sebagai gubernur kita. Artinya apa yang mau saya katakan bahwa idealnya kalau kita ingin membersihkan korupsi itu atau sesuatu yang baik, yang jelek itu harus dari dalam dulu lah. Rumah kita sendiri dulu kita perbaiki. Karena apa? Suatu contoh, misalnya di dinas-dinas, ya SKPD dan lain-lain sebagainya. Bagaimana inspektorat datang ke suatu kegiatan atau pemerintahan di tingkat-tingkat kelurahan misalnya. Ada apa di sana? Nah, idealnya Ahok membongkar ini dulu sehingga bersih dulu rumahnya. Kemudian saudara saya dari Fitra tadi mengatakan bahwa ini kebiasaan dan lain-lain. Artinya itu adalah opini yang common sense. Karena persoalan kalau misalnya soal korupsi, persoalan anggaran sudah bicara soal kuantitatif. Jadi tidak boleh kita pada level konseptual lagi. Di sana ada penyimpangan. Ya kan? Karena persoalan ini penyimpangan angka. Oke, beranikah saudara dari Fitra menunjukkan ini angka penyimpangan yang dilakukan? Nah, kalau itu kita setuju. Tapi kalau kita daripada level konsep kita berdebat semacam ini, bisa menyesatkan opini publik. Baik, siap Mbak Yani. Gimana? Bisa membongkar nggak di mana? Saya menjawab begini ya, merespon dari Bapak tadi. Yang pertama, apa inisiatif sebenarnya, inovasi dari Pemprov sebenarnya cukup diapresiasi di dalam memutus mata rantai begal anggaran, mafia anggaran, atau bolehlah dikatakan penghijauan begitu dengan adanya e-budgeting. E-budgeting ini sebenarnya bentuk dari akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD untuk bisa dikawal sebenarnya sejauh mana usulan-usulan inisiatif dari Pemprov itu dibahas sampai sejauh mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya merespon yang kedua tadi bahwa ini masih menjadi wacana menjadi sebuah opini saja. Ini menurut penelitian kita bahwa kenapa titip-titipan proyek dan program itu selalu berada di ranah rancangan perda, tidak selalu berdebat pada kebijakan umum anggaran. Seharusnya itu dilakukan jauh-jauh hari pada saat DPRD melakukan riset kemudian memasukkan pada proses-proses kebijakan umum anggaran. Tidak dilakukan di dalam rancangan perda, karena rancangan perda wilayahnya tidak menitipkan program. Begitu. Tunjukkan dasar hukum penggunaan e-budgeting. Undang-undang apa? Peraturan apa, pasal berapa, berapa. E-budgeting ini yang sedang kami persoalkan. Bukan persoalan titik dan tidak, tetapi yang kita menjadi titik kritis kita seperti ini. Yang menjadi coba tunjukkan pasalnya. Ya,
Silakan, Coba Mbak. saya respon. Menjadi titik kritis kita seperti ini. Ada yang dianggap oleh kawan-kawan DPRD bahwa e-budgeting itu tidak ada payung hukumnya. Itu kita anggap fatal, itu kesalahan. Karena di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 391 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan adalah sistem informasi pembangunan daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sistem pengelolaan informasi daerah itu adalah sistem informasi yang dikelola oleh daerah. Di pasal 394 sistem informasi itu harus diinformasikan. Ada di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Menggunakan istilah e-budgeting kan? Kami apresiasi sekali dalam rangka transparansi anggaran menggunakan e-budgeting. Itu diapresiasi. Cuma masalahnya penerapan e-budgeting itu. Sekarang pertanyaan DPRD mau bersih nggak? Saya tunjukkan. Kalau mau bersih e-budgeting dimasukkan, kenapa nggak mau diterima? Oke. Mbak Yeni, Bang Anton sebentar kita dengarkan dulu penjelasannya. Silakan. Silakan. Sebentar, saya ingin sampaikan dulu. Saya ingin klarifikasi dulu. DPRD tidak menolak e-budgeting, tidak. Haji Lulung katakan kita nggak mau terima. Bukan, salah tangkap, salah Itu tangkap. udah diajukan. Salah tangkap. Salah informasi. Jadi gimana? Salah saya Dia klarifikasi. katakan ini belum punya payung hukum, kita nggak mau Salah terima. salah persepsi. Itu loh. Jadi yang benar Kalau gimana? salah persepsi berarti korannya salah, TV juga salah. Yang Oke, saya maksud bentar, Bang Anton. begini. Sebentar Pak Anton Silakan, ya. Pak Syarif. Terus yang kedua itu, Sebentar. tadi dikatakan Saya ingin jawab Bapak e-budgeting rumah dulu. bersihkan Sebentar. dulu. Iya, Sebentar. Iya kan? Sebentar Pak Haji. Bang Anton, nanti kita akan masuk ke Anton, sana. Sebentar, kita dengar Saya penjelasan jelaskan dulu dari e-budgeting Mas ya. Syarif. Silakan. E-budgeting saya jelaskan. Di dalam kajian kita tidak ada satupun ya kan mengatakan itu harus pakai e-budgeting. Oke. Itu dulu. Kalau itu kan tadi penafsiran pada pelaksanaan DPRD. keterbukaan ya, undang-undang yang dibacakan Mbak ini tadi. Nah, masalahnya seperti ini, e-budgeting itu harusnya diterapkan setelah pembahasan, bukan sebelum pembahasan. Ini persoalannya. Nah, Oke. itu yang Ini seharusnya persoalannya. dimunculkan. Begini. Lalu begini, sebentar. Tindakannya bukan begini. Sebentar, yang belum kita selesai. kritisi Mbak, Mbak Yeni, adalah- sebentar. Belum Kita selesai. dengarkan dulu. Lanjutkan. Oke, silakan. Mas Kalau Syarif. dia menggunakan e-budgeting sebelum pembahasan, pertanyaannya begini. Untuk apa draft APBD yang segini diserahkan DPR untuk dibahas kalau sudah dikunci? Persoalannya di situ. Artinya nggak bisa nitip-nitip anggaran lagi gitu? Kalau dikunci. Bukan soal itunya, bukan soal itu. Bagaimana untuk dibahas, dirubah, ditambah dan dikurangi Oke. anggaran-anggarannya Ya, juga. Oke, karena cukup. gini, Itu dibolehkan saya undang-undang. jelasin Itu e-budgeting. dibolehkan Masalahnya saya undang-undang. paham kok ini. Itu dibolehkan Jadi undang-undang. persoalannya karena DPRD tidak mau terima. Pak Anton salah. Pak Anton Iya salah. kan, karena nggak terima lah sebendal begini Salah terima. tangkap. Yang dimaksud e-budgeting oleh kita adalah Pak Sekda sudah mengatakan kami mengirimkan draft APBD ke Mendagri adalah hasil print out e-budgeting, bukan hasil pembahasan. Itu persoalannya, Itu bukan yang titik menjadi proyek permasalahan. dan lain-lain. Kenapa yang hasil Kalau itu pembahasan dianggap tidak pelanggaran, diserahkan kita ke pun Mendagri? Karena apresiasi. e-budgeting ini sudah dibahas di gubernur sana, tinggal dorong, tapi mereka nggak mau terima. Tapi kan pembahasan harus DPRD terlibat juga. Bang Iya, Anton. artinya udah didorong, kata Haji Lulung nggak mau, ini belum ada Bukan nggak produk mau, hukum. salah. Jadi, Pak Anton ini salah. Bukan nggak mau, kita ingin menerapkan Nggak mau undang-undang yang terima, ada. dibahas. Tidak. Kita ingin mau e-budgeting yang sesuai dengan undang-undang. Artinya apa? Setelah dibahas dikunci. Artinya Justru dibahas begitu itulah disetujui, bicara undang-undangnya. Bentar. Ketika Kita ada dengerin dulu tambahan sebentar. itu Kita mau terkunci. minta pendapat dari Bang Rizal. Bagaimana kalau Anda melihatnya kondisi seperti ini? Yang jelas perdebatan Silakan berdiri, Bang Rizal. yang jelas perdebatan ini apapun antara Pak Anton Medan dengan Pak Syarif menurut saya yang menarik adalah perkelahian ini jelas menguras energi satu. Tapi yang kedua ada mudaratnya menurut saya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nggak pernah dalam sejarah rakyat terutama masyarakat Jakarta itu melototin RAPBD Jakarta secara serius. Saya Selama ini belajar nggak pernah sejarah, tahu ya? nggak pernah. Ini menurut saya berkahnya Ahok. Tapi menurut saya ada masalahnya juga buat Ahok. Apa itu? Karena energinya habis hanya untuk berkelahi persoalan ini doang. Padahal ada persoalan-persoalan besar. Ada persoalan-persoalan besar Jakarta yang mesti diadepin. Energinya habis untuk perang emosi di seputar RAPBD. Oke, RAPBD ini penting menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah kalau RAPBD ini sudah sesuai dengan yang dianggap Ahok atau Pak Anton Medan, manusia paling bersih si Ahok itu. Bersih ya Pak, bersih ya, sesuai dengan harapan Ahok.
Apakah Ahok punya konsep untuk menjawab persoalan-persoalan Jakarta yang sudah akut? Oke. Misal banjir, ya. Apa jawaban Pak Ahok persoalan banjir? Ada dong yang lebih serius dari persoalan banjir, masa pompa yang nggak dialiri listrik? Ada gak? Berapa persen dana untuk penanggulangan banjir? Kalau dalam era APBN itu cuma 0,8%, ya di dalam era APBD Jakarta itu berapa persen? Mana lebih besar dengan anggaran beli sendok yang tinggal lusin 8 juta? Nah ini kan pertanyaan, mana lebih penting alokasi dananya daripada beli alat fitness untuk anak SMA? Oke. Mana lebih besar alokasinya daripada untuk beli meja pingpong 20 juta Baik, satu nanti meja. kita akan kembali untuk itu. Yang jelas kalau memang Ahok bersih, kemudian penerapannya seperti apa itu yang dipertanyakan. Kita akan lanjutkan nanti usai jeda, saat lagi di debat. Tetap bersama kami. Saling lapor rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan DPRD masih menjadi polemik. Lihat saja yang dilakukan Ahok dengan melaporkan dugaan praktik korupsi dalam dana APBD 2015 untuk pengadaan alat Uninterruptible Power Supply atau UPS oleh anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. Tak rela pihaknya disebut-sebut memaksakan anggaran 12,1 triliun rupiah, DPRD mengambil langkah hukum dengan melaporkan Ahok atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Mabes Polri. Bahkan DPRD sempat mempertanyakan keaslian RAPBD 2015 yang diberikan pemerintah DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Kini publik menanti titik temu yang dapat menjadi solusi dan bukan mencari siapa yang layak masuk bui. Kita lanjutkan kembali debat, tadi dikatakan saling lapor. Sebelum kita masuk ke sana, apakah memang perlu lapor ke KPK, apakah tidak sebaiknya dibahas lebih dahulu. Tapi sebelum kita lanjutkan tadi yang dikatakan oleh Bang Rizal, kalau memang Ahok mau bersih, penerapannya juga harus jelas. Dan juga tadi yang menarik saya dari Bang Emrus Ya, mengatakan, saya akan jawab. kalau mau bersih-bersih, Ahok harus bersih-bersih rumah juga dulu. Saya baru nggak bersih tahu rumah orang lain. Bang Emrosi siapa, katanya pengamat politik. Seharusnya Bapak harus lihat secara komprehensif dari awal perjalanan. Kita tahu bagaimana lelang jabatan sampai reformasi birokrasi, pemangkasan. Lalu apa? Diantisipasi lewat e-budgeting juga. Semua udah dijalankan, Bang. Mungkin abang ketiduran nggak ikutin. Tapi buktinya itu menteri kepala dinas perhubungan kena itu. Pak, manusia Ya. semua itu beda-beda. Ahok sudah lakukan pembersihan, udah antisipasi. Nah, itulah manusia. Justru itulah lebih baik dimulai dari rumahnya jadi sendiri Ahok dulu juga baru. punya target. Nggak bisa rumah tangga kita mulu yang diurus. Oh iya, tapi harus. tetangga juga penting. Itu maka harus. itu diluncurkan. Pak Anton, kalau soal itu, Gitu. gini Pak Anton, saya ingin sampaikan kalau soal itu memang saya menyadari betul, tetapi aneh juga, saya katakan aneh. Memang Ahok pernah mengatakan begini, awalnya ketika DPR dituding bermasalah, kenceng. Begitu SKPD yang punya masalah, dia buang badan. Kira-kira menurut Pak Anton, pemimpin model apa? Kalau Anda katakan Ahok buang badan, saya punya clipping koran. Gimana? Saya akan semuanya serahkan, proses hukum berjalan. Apalagi? Jadi artinya Ahok siap Enggak, maksud membereskan saya buang staf badan. Memang yang dia semua beberkan, kemudian saudara saya Rizal, saya ingin katakan, Jakarta ini gelap gulita. Terang, Pak. Ruangan yang Anton, gelap. terang. Datang Ahok ingin dengan sebuah sistem, dengan membuka kasus ini, harapan kita rakyat bukan tua, tapi proses setelah dewasa. Dengan ada kasus ini, rakyat dewasa. Oke, Bang Rizal. Baik. Sebentar Bang, kita dengarkan Bang Rizal dulu. Pak Anton, saya setuju, saya berterima kasih kepada Pak Ahok. Membuang-buang energi, mengeluarkan energi yang sangat besar untuk bongkar kasus ini. Kita sekarang jadi punya bukti yang selama ini kita hanya TST, tahu sama tahu. Bahwa ada praktek kong kali kong. Kenapa saya sebut kong kali kong? Karena bukan hanya DPRD, tapi juga SKPD. Artinya bukan hanya DPRD, tapi juga pemerintah kota Jakarta. Tapi menurut saya begini loh Pak Anton. Saya ngomong, kalau misalnya Pak Ahok sudah punya dana yang dianggap dana yang bersih, Pak Ahok tuh punya konsep gak? Pak Ahok udah 3 tahun loh Pak. Misalnya
awal dia naik jadi wakil gubernur dan gubernur dengan Pak Jokowi, dia pro transportasi publik, menolak 6 ruas tol. Konsep Ahok dan Pak Jokowi adalah menambah ruas jalan tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan, tapi transportasi publik yang harus diperbaiki. Tapi setelah Pak Jokowi naik, 6 ruas tol disetujui. Awalnya menolak. Setelah Pak Ahok jadi gubernur, itu lebih gila lagi. Hanya Tuhan yang mampu menghentikan 6 ruas tol. Karena mau ada Asian Games. Gimana? Nah terus Pak, ini yang soal serius. Ini soal banjir, ada 3 yang serius di Jakarta. Banjir banjir air, banjir orang, banjir kendaraan. Ini banjir kendaraan Pak ya. Tiba-tiba Pak Ahok ingat gak ngomong? Kalau pro transportasi publik, kenapa Pak Ahok itu ngomong kalau punya duit 50.000 boleh masuk jalur Transjakarta? Oke, saya begini Pak, menurut saya apapun sebersih apapun dananya, kalau tidak punya konsep untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta, ukuran gubernur itu Pak kerjanya Pak, bahwa dia bisa dia menyelamatkan 12 triliun, 12,1 triliun. Saya akan jawab. Oke, tapi dia punya. Ini DKI ada pemimpin pusat ya. Ini bukan hanya DKI, ini semua tanggung jawab gubernur. Ada tanggung jawab nasional. Jawabnya gampang Pak. Jawabnya gampang. Soal banjir. Waktu naik jadi gubernur dan wakil gubernur Pak Jokowi langsung dihajar banjir. Ingat kan? 1 tahun memimpin dihajar banjir lagi. Tahun ketiga Ahok jadi gubernur dihajar banjir lagi. Terus? Ada gak jawaban yang serius selain masuk gorong-gorong dan kemudian berkelahi dengan PLN? Oke. Bapak harus ingat Pak Jokowi itu janji naik jadi presiden, salah satunya adalah apa? Karena beban Jakarta yang harus ditanggungkan yang tidak bisa diselesaikan seorang diri dia sebagai gubernur. Betul, saya sependapat. Tapi waktu Ahok ketemu Pak Jokowi, apa yang dilakukan? Cerita soal PLN Pak. Cerita soal PLN Pak. Cerita soal PLN Pak. Baik Bang Rijal. Saya bisa menangkap. Artinya saya bisa eksplisitkan apa yang disampaikan oleh teman beliau. Sebentar dulu Pak Ahok. Sebentar dulu. Bang Rizal, sebentar dulu. Ahok pernah saya ngomong, bisa Pak. menangkap. Ahok pernah ngomong Pak. Ahok pernah ngomong. Semua persoalan besar Jakarta itu sudah ada jawabannya. Termasuk soal banjir. Ada riset JICA yang sangat jelas. Riset yang mengoreksi dari master plan penyelesaian banjir Jakarta kita tidak melebar ke sana dulu ya. Kita balik lagi ke topik pembahasan kita. Dari pernyataan ini saya bisa menangkap apa makna di balik itu. Saya eksplisitkan. Artinya kita harus hati-hati kepada konflik politik yang terjadi antar elit. Jangan-jangan ini merupakan suatu tirai penutup, menutup kegagalan para politisi yang duduk di eksekutif, sehingga kita terlena publik berada pada wacana soal anggaran APBD. Padahal persoalan banjir dan lain-lain banyak hal. Kita kembali lagi soal anggaran Pak ini. Kalau kita bilang di dalam konteks perencanaan penganggaran sebenarnya tidak semerta-merta bahwa ini kesalahan dari Pemprov juga. Bagaimana fungsi dari budgeting dan fungsi dari kontrol dari legislatif itu sendiri, kan begitu. Kita sudah tahu bahwa desain program untuk pembangunan 5 tahun di dalam RPJMD seperti apa, prioritas programnya seperti apa di dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Kemudian diterjemahkan di dalam setiap tahunnya di dalam rencana kerja pemerintahan daerah. Kemudian intinya bahwa mengawasi juga kan DPR. Intinya bahwa ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan dari Pemprov itu sendiri, tetapi fungsi dari apa namanya budgeting dan fungsi kontrolnya itu tidak berjalan begitu. Bagaimana sehingga muncul dana-dana yang tidak jelas, fungsi kontrol dan juga budgetingnya. Begini. Yang fungsi eksekutor siapa? Saya ingin sampaikan, 2014 saja, Mbak Yeni tahu silpanya berapa? Angka yang kita hitung sebetulnya mendekati angka 20 triliun. Artinya apa? Tadi Rijal tadi mengatakan bahwa ada beberapa program dijalankan tidak bisa diserap. Nah, uangnya ada. Sebenarnya sudah kita ingatkan berkali-kali. Sudah kita ingatkan berkali-kali. Laksanakan. Tetapi gini, sudah kita ingatkan berapa kali, tetapi Ahok selalu mengatakan begini. Ini aneh. Lebih baik silpanya banyak ketimbang dikorupsi. Hal yang berbeda. Nah, itu lebih baik silpanya banyak ketimbang dikorupsi. Itu titik kritis kami sebenarnya. Saya setuju tentang pemberantasan korupsi, saya setuju. Nah. Tetapi gerakin dong SKPD itu untuk melaksanakan program yang sudah dibuat. Nah, begini, yang tadi saya
camkan adalah, yang tadi saya camkan adalah fungsi kontrolnya di mana. Hingga tahun 2014 hanya terserap 47%. Itu sebenarnya juga menjadi wilayah kerja dari DPRD. Yang selama ini menjadi catatan kritis kita, baik itu di DPRD maupun di DPR, sebagai fungsi kontrolnya itu bukan hanya melihat LHP BPK, tetapi Oke, nanti fungsi kita kontrol lanjutkan di dalam di mana letak pelaksanaan fungsi kontrol anggaran itu DPRD. seperti Usai apa. jeda, saat lagi debat akan kembali. Lanjutkan debat kembali. Tadi dikatakan fungsi DPRD-nya berjalan nggak untuk pengawasan dan juga evaluasi. Nah sekarang kan DPRD katanya juga mau menjalankan hak angket nih. Tapi ada beberapa partai politik yang sudah menarik dukungan untuk menjalankan hak angket. Masih akan berlanjut? Masih berlanjut dan itu tetap solid ya. Kalau ada misalnya beberapa fraksi yang menarik diri itu kan partainya. Tetapi secara individual dia masih satu emosi dengan kita. Tetapi dalam mengambil keputusan memang dia tidak terlibat. Hitungan saya yang saya bisa sampaikan baru dua PAN, kemudian Nasdem 5, baru 7 orang, sementara jumlah DPRD itu 106 pada saat itu ikut menandatangani. Tidak akan mengurangi untuk tetap lanjut ya hak angketnya? Tidak akan mengganggu. Oke, kalau Anda sendiri melihatnya dengan hak angket ini gimana, Bang Anton dan juga Mbak ini? Kalau kita bilang begini sebenarnya ini jauh-jauh hari ya kita sampaikan bahwa hak angket yang kemudian dimunculkan oleh teman-teman sebagai tindak lanjut ya kekisruhan dari APBD DKI ini sebenarnya kita anggap terlalu dipolitisir kan gitu, karena kan lebih kepada personal, karena etika, norma, kemudian ada penghinaan dan sebagainya, tetapi tidak menyurus pada persoalan. Kalau kita hak angket di dalam aturan ya, di dalam undang-undang jelas bahwa kalaupun ada hak angket dimunculkan itu lebih kepada kepentingan rakyat kan begitu. Mas Syarif, lebih kepada personal ini katanya tidak hak angket. Dipolitisir. Baik, angket. saya ingin menjelaskan dulu angket ini adalah perintah undang-undang. Kemudian ditanya apakah ada kepentingan rakyat? Tentu saja ada. Kan ini persoalan APBD. APBD kan soal rakyat Mbak Yeni. Iya betul. Iya, rakyat hanya akan menikmati APBD di tahun 2015. Ketika Ahok mengajukan APBD yang bukan dibahas, APBD kan kepentingan masyarakat. Nah, yang kita sampaikan begini, apakah APBD DKI ini dianggap bahwa hak angket itu muncul bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Pemprov itu merugikan rakyat. Itu yang harus dilakukan penyelidikan lebih dalam. Sedangkan temuan kita tahu bahwa muncul angka 12,1 triliun yang itu tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Itu dulu yang sebenarnya kita beresin, ya kan? Hak angket yang enggak, sebentar. Hak angket itu sudah ranah hukum. Hak angket yang muncul, ya kan? Yang hak angket yang muncul ini, kenapa kita anggap dipolitisir? Bahwa di dalam proses pembahasan ini pada saat diajukan ke Kementerian Dalam Negeri itu lebih pada persoalan administrasi. Tiba-tiba kemudian muncul, kemudian lebih kepada personal. Personal kita anggap bahwa ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat yang diajukan. Seharusnya itu. Personal nggak ada soal personal. Ini dugaan pelanggaran kita yang sudah makin terang. Sudah makin terang bahwa draft APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan dan persetujuan APBD. APBD itu uang rakyat. Nah, betul itu yang saya... Uang rakyat, karena itu kepentingan rakyat. Kita angketkan. Itu yang dipertanyakan. Menjadi catatan kritis adalah sesuai dengan yang dibahas. Yang menjadi catatan kritis begini. Iya kan, itu kan mengenai persoalan administrasi di mana ada dua versi. Seharusnya pada saat itu dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu dibahas kembali. Ya kan, kemudian menghapus 12,1 dikembalikan ke publik. Sebentar Bang. Sebentar Bang Imron. Seharusnya dibahas kembali. Ya, silakan Merizal mau ngomong. Ya ini menarik ada kata rakyat di sini. Karena antara Ahok ya dengan DPRD ini wakil dari rakyat nih yang bicara ya. Bukan, maksud saya sejak Jokowi sama Ahok dilantik, mereka ini konflik terus. Dan yang dikonflikkan itu bukan urusan-urusan rakyat loh. Betul. Saya nggak pernah dengar misalnya DPRD secara serius mempertanyakan persoalan 6 ruas tol yang dalam kampanye tidak disetujui. Kenapa ketika jadi gubernur dan wakil gubernur disetujui? 6 ruas jalan tol? Iya, 6 ruas tol. Sudah terus kita persoalkan. Ya, kenapa tidak seramai seperti ini? Kenapa Bang? Kenapa masalah banjir ya
salah satu penyelesaiannya dan programnya adalah normalisasi sungai di Jakarta. Normalisasi loh Pak kata-katanya. Bukannya betonisasi. Kenapa nggak diributin soal itu? Dipermasalahkan gitu. Kenapa? Itulah Karena yang saya memang bilang lebih menarik anggaran. debatnya terlalu dipolitisir, saya setuju. Saya Oke. setuju dengan Mbak. Tapi menurut saya dipolitisir untuk rakyat nggak masalah. Saya nggak lihat kok debat yang serius persoalan-persoalan besar Jakarta di mana DPR ngawal persoalan-persoalan besar Jakarta dan Ahok menunjukkan konsep-konsep menyelesaikan. Kalau Anda lihat dipolitisir untuk siapa kalau bukan untuk rakyat? Ya saya ngerasa mereka lagi kampanye aja nih. Lagi kampanye Nah, ini Pak katanya. Anton Jurkam. Ah, Begini, Ya saya ngerasa Pak Anton bilang ya udah kayak Jurkam. Bilang Pak Ahok bersih, super bersih. Ah. Ya susah lah Pak, pemimpin dimanapun nggak ada yang bersih. Dan kita tahu Pak. begini Mbak. Tadi saya ingin komentari tentang bagaimana DPRD itu bisa mengontrol secara maksimal yang diperdebatkan hal-hal kerakyatan. Itu reguler ya. Itu reguler selalu diadakan, sebulan sekali selalu diadakan. Cuma persoalan yang besar ini APBD. Diekspos sedemikian besar oleh Ahok. Ya kan? Tadi Mbak Yani mengatakan, Pak, pertanyaan saya, kalau Ahok bisa eksploitasi persoalan RAPBD ini, kenapa Bapak di DPRD yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak, mewakili rakyat banyak, tidak bisa? tidak bisa. Menghiperbol persoalan 6 ruas tol, persoalan betonisasi. ya kan? konteksnya berbeda Bang Rizal. Kita balik lagi Persoalan ke sini dulu. Pemadam kebakaran, damkar. Itu kan Mudah-mudahan ini jadi masukan aja, jadi catatan buat DPRD Secara untuk reguler sudah meramaikan sampaikan. nanti. Sudah disampaikan setiap rapat-rapat reguler kita sudah sampaikan. Saya ingin menanggapi Mbak Yani tadi ya. Mengenai ketika Kemendagri mengembalikan draft APBD yang dikirim oleh gubernur, seharusnya kan dibahas kembali pada tanggal 6 Februari. Ternyata tidak. Nah hari ini Bamus dan sudah menjadwalkan Banggar akan dibahas kembali kementerian yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu. Masalahnya adalah yang akan dibahas itu hasil pembahasan dan persetujuan kita bukan. Itu masalahnya. Nah, Oke. sebenarnya yang menjadi catatan kritis kita selanjutnya pada saat dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri, eksekutif dan legislatif duduk bersama, itu sebenarnya menjadi titik terang. Tapi ternyata kan Apa titik terjadi terangnya konflik, nanti kan ya? gitu kan. Nanti kita Malah lanjutkan terjadi usai jeda konflik. saat lagi di debat. Kita tiba di bagian akhir dari debat. Closing statement ini saya ke Bang Anton dulu. Ya. Terakhir apa yang disampaikan mungkin atau ada yang disampaikan Pak Ahok dengan Ada Anda kan dua sebagai hal. sahabat sering berbincang nih. Pertama, saya katakan penyidik angket ini nggak akan selesai. Saya nggak tahu DPR takut atau memang nggak punya alasan sampai ini hari nggak pernah mau ngundang Ahok. Bagaimana ini bisa clear? Itu satu. Kedua, sebagai sahabat, saya udah ngomong Hok, 99 teman sangat sedikit kalau punya satu musuh. DPRD dengan gubernur ada mitra. Coba singkirkan persoalan ini agar rakyat tetap sejahtera, program jalan. Oke. Nah, yang kedua, saya bilang Hok, lu sebagai gubernur, target kesejahteraan, mengayomi masyarakat, itu penting. Bagaimana selama ini kebobrokan, kebocornya uang di mana-mana di pemerintah kita, kalaupun lu sampaikan, bicara kebenaran. Kebenaran hanya bisa disalahkan tapi tidak mungkin dikalahkan. Saya katakan 106 anggota DPRD, kalau lu benar, lu lawan untuk kebenaran rakyat dan bangsa. Oke, Mas Syarif. Tadi tanyain kenapa nggak berani Pak undang Anton Ahok? menyebut sahabat Ahok, saya juga sahabat Ahok. Saya cukup dekat, boleh dikatakan dekat. Tahu gua. Jadi jangan ngaku-ngaku terus gitu loh. Banyak orang mengatakan, saya termasuk yang bisa disebut dekat. Tetapi dalam persoalan ini sudah jelas kami temukan ada pelanggaran. Karena itu mohon sekali lagi masyarakat juga harus mengikutinya dengan cermat. Dengan cermat, apa yang kita jalankan ini adalah perintah undang-undang, bukan subjektif. Karena saya juga dekat dengan Ahok, Pak Anton. Nah, kisruh ini yang sana benar, sini benar. Mari kita ikuti terus. Mari kita itu terus. Nih. Tetapi jangan sampai menjadi hakim. Enggak. Menjadi hakim yang Maaf saya potong Oke. sekali aja. Ya. Sekali aja. Silakan. rupanya tukang Yang potong ini. dikatakan
Pak Peras, Ketua DPRD mengatakan bahwa RAPB itu palsu. Ini malam Anda kan palsu. Kenapa yang dilaporkan 310, 311 sampai 18 KUHP? Sedangkan ini adalah pemalsuan. Ini pidana jelas. Kenapa ini yang nggak dilaporkan? Maaf, makasih. Itu ranah hukum, Pak Anton. Itu ranah hukum. Kami hanya menjelaskan proses politik yang terjadi di DPRD. Kondisi sekarang makin kentara bahwa proses-proses yang dijalankan oleh gubernur itu melanggar ketentuan yang ada. Nah, Terakhir, kalau dari Mbak kita Yeni. Itu sebenarnya aja. begini, seyogyanya ya kalau kita bilang bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat, dua institusi duduk bersama kemudian mencoba untuk memisahkan ketiga hal penting di dalam hal ini, terutama kita berbicara hak angket, kemudian pembahasan APBD itu sendiri, kemudian penegakan hukum. Ini hal yang harus dipisahkan. Sehingga kalau kita bilang pemisahan tiga hal ini sehingga tidak akan berdampak pada penyanderaan APBD DKI. Oke, Karena yang tidak berdampak pada penyanderaan APBD Betul. DKI. Silakan, Iya. terakhir, Beberapa singkat. hal yang Bang perlu Emrus. saya tanggapi. Pertama Singkat saja tentang ya. dari Yeni dulu ya. Bahwa dibilang catatan kritis. Catatan kritis itu harus dua sisi. Jangan hanya satu sisi. Betul. Misalnya Anda tidak mengemukakan bagaimana 12 triliun itu dibongkar. Artinya hanya dikatakan ada siluman 12 triliun. Tapi tidak dibuat secara rinci prosesnya. Itu satu. Yang kedua adalah saya tanggapi adalah persoalan angket ini. Kalaupun ini dilakukan, saya kira lebih baik dibuka ke publik. Ketika proses angket ini, DPR maupun Ahok sama-sama terbuka ke publik, publik menjadi hakimnya. Baik, intinya transparansi Yang terakhir adalah persoalan kemarin itu yang kita sebut mediasi. Ada kesalahan Ahok yang mutlak. Ketika dia di depan, dia menunjuk-nunjuk orang yang lebih tua dari dia. Itu tidak educate. Dan tidak mendidik masyarakat. Baik. Itu harus dirubah oleh Intinya Ahok. kita semua ingin yang terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta khususnya, sehingga pembahasannya juga harus transparan. Demikian perdebatan malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa. Bang Rizal, terima kasih.